Kata buku. Kata buku. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bagio, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih Pak Afwan. Sahabat-sahabat pecinta buku, siang ini kami berdua akan menemani rehat siang kita semuanya. Mulai 12.10 sampai dengan 13 saatnya nanti kita bekerja kembali. Masih dengan kata buku, Betul. memanen kata, memasak makna. Tema yang kita bahas hari ini, buku yang kita bahas hari ini berjudul Thinking About Management of Reflective Practice Approach. Ya. Ya. Ini penerbitnya sama ya dengan yang kemarin Pak Bagio ya, Routledge. Sepintas saya baca buku ini, penulisnya, ya, kontributor tulisan-tulisan itu mereka memiliki background ini ya, praktisi ya. Walaupun sekarang posisinya akademisi, sebelumnya mereka adalah praktisi. Ya. Saya jadi ingat edisi ketiga dulu waktu kita mengupas tentang rethinking management, yang diterbitkan oleh Oxford Consulting. Itu juga kontributor penulisnya itu juga praktisi, ya, ada beberapa yang praktisi. Nah, barangkali ada kemiripan ya dengan rethinking management, dan memang kita buku ini juga memikirkan kembali ya tentang manajemen. Jadi mencoba membuka pendekatan yang lebih luas begitu, dari sekedar dominasi perspektif manajemen konvensional yang ada selama ini. Buku ini ditulis oleh David Golding dan David Curry. Ya. Editor buku ini adalah David Golding dan David Curry. Ada sekian tulisan, bahkan saya lihat ada salah satu tulisan yang menarik, itu adalah bagaimana mengajarkan manajemen. Ya. Baik, kita mulai saja Pak Bagio. Kami beri kesempatan Pak Bagio untuk menceritakan tentang isi buku ini. Nanti setelah itu kita akan diskusikan. Silakan Pak Bagio. Oke. Terima kasih Pak Afwan, terima kasih teman-teman. Jadi Pak Afwan, buku ini memiliki sisi menarik karena dia ditulis oleh praktisi yang lantas praktisi itu menjadi akademisi. Kemudian buku ini juga ditulis oleh akademisi yang juga sekaligus praktisi gitu ya. Jadi dalam buku ini tampak bahwa pengalaman itu dijadikan sebagai dasar dan sebagai sumber pembelajaran untuk merekonstruksi sebuah teori, sebuah praktek manajemen. Jadi yang digunakan sebagai dasar dan sumber itu adalah pengalaman. Kemudian mereka juga memandang bahwa manajemen itu sebagai aktivitas praktikal. Jadi aktivitas
yang berisi tentang implementasi gitu ya, aktivitas praktis gitu ya. Sehingga mereka penulis buku ini menemukan ada sebuah gap antara theoretical dan practical ini. Ada gap yang begitu luas, begitu lebar gitu ya. Yang kemudian gap itulah yang mereka coba eksplorasi untuk menemukan mengapa ini terjadi dan bagaimana ini terjadi serta apa resolusinya. Kemudian mereka juga menemukan bahwa ada kondisi yang sangat oposisional gitu ya, antara official theory of management dengan real theory of management yang nanti coba akan kita bahas. Sehingga buku ini meskipun agak tipis Pak Afwan, sekitar 180-an halaman, tetapi padat dengan cerita-cerita, padat dengan insight baru yang kita bisa eksplorasi. Oke, Pak Afwan, pada sesi sebelumnya sebenarnya saya sudah mengutip apa yang dikatakan oleh David Golding ya, salah satu editor dalam buku ini, bahwa management is simple enough to understand, but difficult to do. Jadi memang ya kalau kita belajar manajemen terasa itu ada sesuatu yang relatif simple, sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Sehingga itulah yang menjadi awal mengapa pengalaman itu dijadikan sebagai sebuah dasar dari pembelajaran dan konstruksi sebuah teori. Jadi penulis itu menemukan bahwa dalam sisi praktek Pak Afwan, maka ada sebuah fenomena di mana kalau kita lihat dalam tipologi Burrell and Morgan, bahwa teori dan praktek manajemen itu ada dalam ranah fungsionalis. Ini bergerak dari dinamika fungsionalis sosiologinya Talcott Parsons, jadi Parsonian sosiologi. Ini yang membuat bahwa manajemen itu menitik beratkan pada sisi rasionalitas, kemudian bersifat teknikal, instrumental, kemudian manajemen lebih dekat kepada ilmu alam daripada dekat dengan ilmu kemanusiaan. Kemudian manajemen itu juga disebut mereka sebagai guru teori. Jadi pendekatan yang dipakai itu adalah pendekatan solution based model. Jadi pada problem solving, bukan pada ranah problem finding. Ya. Sehingga seringkali dalam praktek itu timbul kegagapan bagaimana ketika ada fenomena yang harus diidentifikasi. Karena mereka punya kecenderungan untuk problem solving lebih reaktif, tetapi mereka cenderung untuk tidak memiliki inisiatif, kreativitas, karena tidak di backup dengan problem finding yang bagus. Kemudian yang manajemen, yang fungsionalis tadi itu ya juga bersifat normatif decision model. Jadi dilatih bagaimana mengambil keputusan, tetapi dengan asumsi-asumsi bahwa ada kesempurnaan dalam penilaian, ada kecukupan informasi untuk mengambil keputusan, kemudian informasi itu tidak bias, atau informasi itu bersifat simetris. Padahal dalam realitasnya bahwa perubahan itu selalu terjadi. Pantarai, kemudian ketidakpastian, uncertainty itu selalu ada. Karena itu seringkali manajemen dengan pendekatan yang fungsionalis ini itu memiliki kegagapan dalam penyikapan realitas yang terjadi. Itu yang ditemukan oleh penulis ini. Kemudian penulis ini juga mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Anthony bahwa manajemen pada saat ini paradigma yang paling dominan itu adalah disebut dengan official theory of management. Jadi official theory of management itu menitik beratkan pada proses-proses yang rasional, rasionalitas, objektivitas, kemudian purposive acting. Jadi purposive activity, aktivitas yang memiliki tujuan.
ketika aktivitas memiliki tujuan, dia itu menyempitkan atau mempersempit pada konteks ada direksi di sana, ada perintah di sana. Kemudian direksi itu perlu dikontrol, perintah itu perlu dikontrol. Kemudian ada achievement, bagaimana hasil itu bisa dilihat. Dan profit making ya. Jadi visual theory of management itu dipersempit dalam fungsionalis teori dalam ranah-ranah seperti itu tadi, sehingga memiliki rigiditas, tidak memiliki fleksibilitas. Kemudian yang fungsionalis tadi menurut Fogg itu dikatakan sebagai unitaris view. Jadi ada monosentrik di sana, semuanya dipandang dalam perspektif yang mono, jadi tidak pluralis. Mono itu adalah salah satunya pada aspek rasionalitas ekonomi atau economic instrumentality. Jadi ketika itu terjadi, maka manajer itu hanya sebagai peacekeeper saja. Manajer itu hanya sebagai penjaga perdamaian saja dalam organisasi gitu. Karena mementingkan yang namanya harmoni plus integrasi. Berbeda sesuatu yang harus dihindari, mengejar pada kesamaan. Itu yang membuat manajemen secara teori dan secara praktek itu juga memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena paradigma yang berpikir, paradigma konstruksi dalam teori itu pakai fungsionalis tadi itu. Itu temuan-temuan mereka dari pengalaman mereka gitu ya. Kemudian mereka juga melihat bahwa yang fungsionalis tadi, yang oleh Anthony disebut official theory of management, yang oleh Fogg disebut dengan unitaris view atau monocentric, itu kemudian dieksplorasi oleh penulis buku. Dia menggunakan kacamata Peter Berger dan Thomas Luhmann dengan construction of reality, konstruksi realitas. Mengapa yang namanya fungsionalis manajemen itu begitu dominan, begitu hegemonik gitu ya? Hal ini dilatari, menurut temuan mereka, dilatari oleh sebuah sebuah tindakan dari mereka atas kepentingan yang mereka miliki. Kemudian dia kepingin mendatarkan atau flattering seperti episode yang kemarin, mendatarkan semua hal karena dia mengejar yang namanya kepastian, sehingga lakukan atau deviasi ya, sebut aja deviasi, penyimpangan itu menjadi tidak punya makna apa-apa atau diabaikan gitu ya. Sehingga didatarkan, flattering gitu ya. Salah satu hal kalau pakai kacamata Berger dan Luhmann itu adalah mereka itu melakukan objectification. Jadi melakukan objektifikasi. Objektifikasi itu apa? Objektifikasi itu adalah ketika manusia itu diartikan sebagai sesuatu. Manusia itu sama dengan benda atau sesuatu ya. Ada objektifikasi. Sehingga menurut Nussbaum, dia mengutip Nussbaum, ketika ada objektifikasi terkait dalam konteks ini adalah manusia, maka manusia itu menjadi sebuah instrumen. Instrumen gitu ya. Kemudian menolak otonomi, manusia tidak ada otonomi, otonominya adalah otonomi pemegang kekuasaan dengan hierarki yang jelas gitu ya. Kemudian manusia dianggap sebagai aset, ada tipologi ownership kepemilikan di sana yang boleh dijual, dialihkan, bahkan dirusak sekalipun gitu ya. Kemudian juga menolak subjektivitas. Manusia itu tidak dianggap sebagai sebuah subjek, tapi sebagai sebuah objek semata. Sehingga emosi, perasaan itu menjadi dikesampingkan gitu ya. Ada objectification di sana. Kemudian kalau menurut Langton, dikutip oleh penulis buku itu, objektifikasi itu manajemen itu menjadi reduksionisme. Jadi ada reduksi di sana, reduksi to body. Jadi menganggap bahwa manusia itu hanya seonggok tubuh gitu ya, seonggok badan gitu ya. Kemudian reduksi to appearance. Jadi hanya dilihat pada sisi penampilan, sisi yang terlihat. Tidak mau tahu dari sisi yang tak tampak. Mengeksplorasi di bawah permukaan itu menjadi sesuatu yang tidak perlu.
Kemudian silencing, pembungkaman. Jadi suara-suara itu kalau toh dibiarkan itu tidak akan pernah didengar gitu ya. Jadi ada silencing di sana. Itu sisi objectification. Jadi pembendaan gitu ya. Itu dimulai dari aspek itu. Yang kemudian setelah objektifikasi itu selesai, dilanjutkan itu dengan institusionalisasi. Bagaimana yang namanya objektifikasi itu bisa terinstitusi, terlembaga dengan bagus. Jadi kalau kita melihat bahwa sistem sosial, tatanan sosial yang terdiri dari keyakinan, nilai, norma gitu ya, atau peran sosial dan lain-lain, itu adalah hasil dari aktivitas sosial. Sehingga dalam konteks Berger dan Luhmann, manajemen yang fungsionalis tadi itu menekankan pada pembentukan pembiasaan atau habituasi gitu ya. Jadi pembiasaannya ya seperti ini. Seperti yang dikehendaki tadi, yang instrumental dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tipifikasi. Jadi ketika ada pembiasaan sudah terjadi, maka terbentuk yang namanya tipikal, jenis-jenis. Kalau seperti ini, maka seperti ini. Itu hasil dari tindakan resiprokal antar subsistem dalam sebuah organisasi gitu ya. Ada tipifikasi. Itu ketika itu terjadi dalam gerak yang masif, maka tercipta sebuah institusionalisasi yang luar biasa juga. Kemudian dilanjutkan dengan internalisasi. Bagaimana kemudian itu diinternalisasi dalam bentuk sosialisasi sehingga muncul sebuah kesadaran. Ketika muncul sebuah kesadaran, maka ada moral conversion di sana, disebut sebagai moral conversion. Jadi konversi moral. Jadi bisa jadi sebuah individu itu tergerak untuk merubah persepsinya, nilainya, pandangannya, keyakinan dengan sesuatu yang fungsionalis tadi. Itu internalisasi. Yang keempat, legitimasi. Ketika fungsionalis manajemen itu sudah melakukan objektifikasi, kemudian melakukan institusionalisasi, kemudian internalisasi, maka mereka mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dan dia diterima itu karena benar dan karena pantas. Jadi mereka diakui dan diterima sebagai sesuatu yang benar dan pantas. Ketika legitimasi itu sudah diperoleh, maka muncul yang namanya reifikasi. Jadi fungsionalis manajemen yang dominan, yang hegemonik tadi, itu mengalami reifikasi, dia dibendakan sekaligus dibekukan. Sehingga itulah yang terjadi dalam realitas di lapangan menurut para penulis buku. Sehingga fungsionalis manajemen yang diilhami oleh fungsionalis sosiologinya Talcott Parson atau Parsonian sosiologi itu kemudian menjadi sesuatu yang legitimate, diakui sebagai sesuatu yang benar dan pantas, dan itu menjadi sesuatu yang sangat dominan dan hegemonik. Padahal penulis buku juga mengeksplorasi, padahal manajemen itu tidak hidup dalam ruang yang vakum, tetapi manajemen itu hidup dalam ruang sosial, ada relasi sosial, kultural, politik, ekonomi ya, dan seterusnya gitu ya. Artinya aktivitas yang terjadi sebagai sebuah aktivitas manajemen tentunya, aktivitas manajemen itu tidak tidak bebas dari standar dari yang telah ditetapkan. Standar siapa? Ya standar kelompok, standar grup itu, atau standar apapun gitu ya. Lah standar itu berasal dari mana? Dari sebuah ideologi. Itu pendapatnya Alistair Mann. Jadi kalau kita mau telaah, maka yang terjadi dalam fungsionalis manajemen itu tidak terlepas dari standar. Standar itu lahir dari mana? Dari ideologi. Dari ideologi yang diyakini, yang diintroduksi, kemudian yang menjadi dominasi hingga saat ini. Sehingga sesungguhnya kalau kita mau melihat, sebenarnya pemikiran manajemen yang dikemukakan oleh penulis buku itu juga sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Katakanlah misalnya manajemen as science, mulai dari Tyler, kemudian V.W. Tyler, Frank and Lily Gilbert.
Kemudian manajemen art Henry Mintzberg, kemudian manajemen as humanis art itu oleh David Lilienthal, kemudian manajemen as liberal art Peter Drucker gitu ya. Tetapi perkembangan-perkembangan itu tidak tidak sampai pada tataran praktis. Artinya penulis buku melihat dalam tataran praktis itu masih berkutat pada manajemen as science yang dikembangkan oleh Taylor. Henry Mintzberg, Lilienthal maupun Peter Drucker itu tidak menapak pada bumi realitas gitu ya. Itu yang menjadi masalah menurut penulis buku. Atau kalau kita lihat dari tipologinya Burrell Morgan, sebenarnya kan ada misalnya interpretive management yang yang didengungkan oleh Carl Weick, kemudian ada radikal strukturalis oleh Stuart Clegg, kemudian ada radikal humanis oleh Alhazen yang kemarin kita bahas gitu ya. Tetapi tetap saja yang dominan itu fungsionalis gitu. Sehingga pertanyaannya mengapa gitu ya. Mengapa tadi sudah dijawab oleh penulis buku karena pakai konstruksi of reality-nya Berger dan Luhmann gitu. Sehingga salah satu resolusi yang ditawarkan oleh penulis buku itu adalah melalui pendidikan. Pendidikan manajemen itu seperti apa gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam jalur pendidikan, penulis buku mengatakan bahwa praktek itu is never theory free. Praktek itu tidak lepas dari teori. Jadi teori itu memiliki pengaruh terhadap dunia praktek kayak apa. Sehingga teori itu memang harus direkonstruksi. Atau kalau kita lihat pakai kacamata Sumantra Ghosal, bahwa bad management theories destroying good management practice. Karena itu kita harus mengkritisi teori-teori manajemen yang memiliki implikasi merusak praktek manajemen yang bagus. Karena itu mengutip apa yang telah ditulis oleh Fogg terdahulu, penulis mengatakan bahwa pendidikan manajemen itu harus menekankan pada aspek pluralisme. Jadi multidisiplin, transdisiplin dalam berbagai macam dimensi. Mereka mengatakan bahwa pendidikan manajemen itu harus bersifat border crosser, jadi pelintas batas-batas itu, multidisiplin gitu ya. Kemudian juga harus radikal. Jadi penelitian yang bisa menciptakan kesadaran kritis sehingga memiliki kehendak, kemauan, keberanian untuk emansipatif, memberdayakan gitu ya. Kemudian sebagai agen perubahan. Itu menurut Fogg yang ditawarkan oleh penulis buku. Atau pendidikan itu juga pakai pendekatan sirkular, pakai dialektika gitu ya. Ada tesis, kemudian ada antitesis, kemudian sintesis, bisa lewat lingkaran hermeneutik gitu ya Pak Afwan ya. Atau penulis buku juga mengutip dari apa yang dikemukakan oleh Anthony bahwa dalam proses pembelajaran manajemen itu kita tidak terpancang pada official theory of management, tetapi real theory of management. Jadi pengembangannya dan pembelajarannya menggunakan pengalaman sebagai dasar dan sumber pembelajaran. Itu Pak Afwan yang disampaikan oleh penulis buku dalam buku ini. Berarti ini Pak ya, apa artinya bahwa selama ini manajemen itu terjebak pada pendekatan fungsionalis tadi ya. Saya sempat baca review buku ini bahwa sebenarnya buku ini ingin melihat bahwa manajemen itu tidak dilihat dalam perspektif pendekatan fungsional saja, tetapi juga pendekatan-pendekatan seperti grounded historical, pendekatan politik dan seterusnya itu yang harapannya itu akan lebih membawa dinamika ya dalam pemahaman atau konstruksi dalam manajemen itu. Ini tentu saja menarik.
Ini mungkin dari awal ya, saya tadi agak kurang paham begitu. Pada kenapa kemudian pendekatan fungsional itu lebih banyak dipakai begitu ya. Kenapa tidak kemudian sehingga muncul kritik-kritik tadi bahwa mestinya harus pakai pendekatan historical grounded, pendekatan politik dan seterusnya. Kenapa pendekatan fungsional ini yang lebih dominan muncul dipakai pada saat perkembangan dari teori manajemen ini? Ya. Kalau kita lihat dalam konteks bahwa sebuah teori itu tidak bebas kepentingan gitu ya. Teori itu sejarah kelahirannya itu juga harus kita lihat, kita eksplorasi ya. Teori itu seringkali embedded di dalamnya itu ada kepentingan-kepentingan dari sebuah ideologi tertentu ya. Karena itu ketika mengapa fungsionalis manajemen itu menjadi sesuatu yang dominan, karena bisa jadi seperti pakai Berger dan Luhmann itu karena satu, institusionalisasinya bagus, luar biasa masif gitu ya. Kemudian internalisasinya juga luar biasa bagus. Salah satu proses internalisasi yang paling bagus, yang paling masif ya dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan itu masih dalam konteks memberikan pengajaran manajemen, fungsionalis manajemen, tidak dalam perspektif yang lebih pluralisme, ya maka yang dominan itu akan tetap menjadi dominan gitu ya. Saya pikir itu artinya sehingga yang fungsionalis tadi itu karena diinternalisasi terus menerus dalam generasi yang baru pun internalisasinya sama gitu ya. Sehingga legitimasinya menjadi sangat kuat gitu ya. Ketika itu terjadi maka ya memang yang dominan itu akan tetap dominan, yang hegemonik akan tetap hegemonik. Karena itu memang perlu ada alternatif lain. Harus ada cara baru, cara berpikir baru, dan kita harus kritis terhadap teori-teori yang berbasis pada fungsionalis manajemen tadi itu. Dan itu didapat dari ini ya, pengalaman praktik ya, pengalaman praktik yang kemudian, karena begini, kalau kita ini barangkali mengalami proses internalisasi yang luar biasa itu ya, dari fungsionalisasi itu, bahwa karena kenapa kita jarang sekali menengok praktik kan begitu. Dan hebatnya buku ini kenapa? Karena kontributornya itu adalah orang-orang yang mereka adalah praktisi yang kemudian menjadi akademisi atau akademisi yang juga praktisi, sehingga mereka kemudian mampu melakukan, mereka mampu menengok begitu ya, gap tadi yang di awal Pak Bagio sebut ada gap. Nah sementara kita yang kemudian merupakan produk dari proses internalisasi itu yang tidak pernah menengok praktek, sehingga akhirnya ya itu tidak kita pahami sebagai dominasi kadang-kadang, tetapi memang ya konstruksi yang dibangun harus seperti itu gitu. Ya. Begini Pak Van, tidak haruslah ya akademisi itu harus sekaligus praktisi gitu ya. Tetapi kalau akademisi sekaligus praktisi itu memang punya nilai lebih dalam konteks dia memiliki cakupan pengetahuan yang relatif lebih luas gitu ya. Tetapi sesungguhnya kita bisa menengok atau mempelajari pengalaman orang lain gitu ya. Pengalaman organisasi lain yang itu menjadi dasar dan sumber pembelajaran. Dan saya pikir dalam realitas saat ini itu tidak begitu sulit untuk mengeksplorasi pengalaman orang atau organisasi yang lain. Itu sebagai dasar dan sumber pembelajaran kita. Tetapi ini kan masalah sensitivitas kritis. Ketika kita mendapati bahwa yang terjadi ini ya wajar, alamiah, tidak ada masalah, ya ini pantas, sudah sewajarnya seperti ini, maka kita akan melanggengkan dominasi, akan melanggengkan hegemoni gitu ya. Tetapi bagaimana bisa memunculkan sebuah kesadaran kritis bahwa fungsionalis manajemen itu sudah membawa akibat yang luar biasa. Humanisasi yang juga luar biasa. Sebuah tipologi bisnis itu yang survival of the fittest. Tipologi bisnis yang tidak ramah terhadap lingkungan dan seterusnya gitu ya. Itu fungsionalis manajemen. Sehingga paradigmanya harus dirubah, cara berpikir harus dirubah, cara merekonstruksi teori dan praktek juga harus dirubah.
itu butuh pluralisme, butuh keterbukaan, butuh toleransi yang luar biasa terhadap alternatif atau terhadap pemikiran-pemikiran baru. Sehingga menurut saya, bagaimana pendidikan manajemen yang pendekatannya berbasis pada technical, instrumental, rasionalitas instrumental, itu bukan dihilangkan sama sekali, tetapi direduksi, dikurangi. Tetapi proses pendidikan yang lebih membuat concern terhadap nilai, terhadap norma, terhadap sisi-sisi kemanusiaan, culture, dan seterusnya, itu yang memang perlu dieksplorasi. Sehingga menurut saya perspektif dalam manajemen itu jangan dibatasi hanya perspektif ekonomi semata, tetapi di sana ada masalah sosial, ada budaya, ada politik, ada environmental, dan seterusnya. Sehingga manajemen itu menjadi kaya, menjadi komprehensif. Atau mungkin bukan direduksi ya Pak Wagi ya, karena mungkin bagian daripada konstruksi teori memang instrumentasi itu bagian daripada itu, karena bagaimanapun juga manajemen itu yang kita pahami kan alat dia itu tools. Artinya ya mungkin bukan direduksi, tapi bagaimana kemudian memberikan porsi tambahan begitu ya, sehingga kita tidak hanya berada pada satu perspektif gitu ya. Jadi kita akan berada pada sebuah perspektif yang seimbang begitu. Cara pandang kita kepada manajemen itu tidak fungsionalis semata, tetapi juga ada perspektif-perspektif lain yang itu harus dimasukkan. Nah, ini kurikulum ya, barangkali kita bicara kurikulum, kita ya banyak hal lah saya kira yang harus diperbaiki. Tawaran-tawarannya sebenarnya banyak. Bagaimana katakanlah misalnya kalau kita pakai tipologinya Burrell Morgan gitu ya, ada fungsionalis. Ya, kita menghidupkan mengeksplorasi interpretive management. Caldwell ada di sana. Kemudian kita mengeksplorasi radikal strukturalis, di sana ada Stuart Clegg. Kemudian di sana ada radikal humanis, ada Matt Alvesen yang kemarin kita bahas. Itu juga memperkaya secara epistemologi bagaimana kita mengonstruksi sebuah teori dan praktek. Asalkan ada kepekaan, ada keinginan, dan ada kesadaran kritis bahwa realitas yang terjadi saat ini itu bukan tanpa masalah, itu banyak masalah gitu ya. Ketika kesadaran itu muncul, maka kita bisa mengeksplorasi banyak hal. Namun ketika sebaliknya terjadi bahwa ya inilah sesuatu yang sudah mapan, yang wajar, alamiah, dan sudah pantas, ya seperti ini gitu ya. Maka proses revikasi, pembekuan dan pembendaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga dominasi daripada fungsionalis, hegemoni fungsionalis manajemen akan tetap langgeng luar biasa. Oke, tadi yang juga saya garis bawahi adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan atau membangun sensitivitas kritis ya, agar kemudian kita tidak terjebak pada fungsionalis tadi. Nah, persoalannya adalah membangun sensitivitas kritis itu apakah cukup dengan kemudian kita benturkan fungsionalisme tadi dengan realitas tadi, termasuk tawaran-tawaran dari yang disampaikan Pak Bagio tadi, ada interpretatif, ada radikal humanis dan seterusnya. Jadi Pak Afwan, kita bisa mencontoh apa yang struktur penulisan buku ini itu menarik. Jadi dia tidak langsung bicara tentang manajemen secara teoretikal gitu ya, tetapi mengutip narasi dari sebuah dialog dengan buruh, kemudian mengutip bagian daripada sebuah cerita pendek, sebuah novel, untuk menyajikan sebuah realitas-realitas gitu ya, mengembangkan imajinasi-imajinasi. Sensitivitas kritis itu bisa dilakukan ketika kita menemukan sebuah realitas dan punya kemauan untuk melihat realitas itu secara kritis. Katakanlah misalnya Pak Afwan, kalau kita bicara tentang konsep modal kerja misalnya, working capital gitu ya. Bagaimana ngelola modal kerja perusahaan besar, sebuah korporasi dengan perusahaan kecil gitu ya. Perusahaan kecil itu akan mendapatkan sebuah hutang dagang, hutang jangka pendek itu sulitnya luar biasa. Apakah ini hanya masalah ekonomi? Tentunya tidak. Ketika kita mau eksplorasi, ada masalah apa di sana?
power relation yang namanya tidak seimbang, bisa jadi simetri informasi yang juga luar biasa dan seterusnya gitu ya. Artinya ini adalah sesuatu yang kompleks, tidak disimplifikasi hanya sebagai sebuah model gitu ya. Jadi kepekaan itu bisa muncul ketika kita mampu melihat sebuah realitas, kemudian tidak serta-merta menerima bahwa itu adalah realitas yang sesungguhnya ya. Kita harus mengeksplorasi atau membuka layar gitu untuk menukik kepada di bawah permukaan realitas. Realitas itu permukaan. Apa di balik permukaan itu ada apa gitu ya. Maka kita akan menemukan banyak hal dan itu bisa membangun kesadaran kritis, saya pikir. Kepekaan bisa. Ya, berarti kan harus kita hadirkan ya, satu, kita hadirkan realitas itu ya. Kemudian kita ajak mereka membangun konstruksi atas realitas itu dengan pendekatan-pendekatan teori yang lebih pluralis tadi yang disebut Pak Gio. Dengan begitu kita akan mencoba mereduksi tadi dominasi fungsionalis tadi. Ya, saya pikir perlu imajinasi. Ya. Karena itu memang dalam pembelajaran kita juga harus menggugah agar orang itu mau dan mampu berimajinasi, berani berimajinasi gitu ya. Imajinasi menurut saya sebagai sebuah model untuk membangun sebuah sensitivitas. Ketika kita lihat pada fungsionalis, manajemen hanya sebagai instrumen dan seterusnya, maka media untuk membangun imajinasi itu sedikit sekali, ruangnya sempit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena itu saya pikir imajinasi itu menjadi penting untuk mengkonstruksi teori dan praktek. Iya, cuman kalau kita ngomong di pembelajaran nih ya, ngomong di pembelajaran itu kadang-kadang struktur ini ya, struktur dari konstruksi dari menu-menu yang kita sampaikan atau menu-menu yang dikonsumsi oleh mahasiswa itu kan kadang-kadang tidak strukturnya itu tidak pas. Kalau misalkan ya, saya belajar tentang manajemen itu di mata kuliah pengantar manajemen itu semester 1. Itu kan sangat fungsional sekali itu. Sementara kemudian kalaupun saya dapat menu terkait dengan membangun sensitivitas kritis itu mungkin nanti realitasnya baru kita dapatkan di semester atas, misalkan ketika menempuh mata kuliah etik bisnis misalkan, itu mungkin lebih pendekatan yang lebih humanis dan seterusnya. Itu kadang-kadang kemudian tidak cukup mampu untuk menetralisir tadi dominasi fungsionalis tadi, sehingga kemudian manajemen itu lebih tampil lebih humanis dan seterusnya itu Pak. Persoalannya kadang-kadang di situ. Pasal-pasal yang atau imajinasi yang coba dihadirkan itu sangat minim sekali begitu. Bisa kita melakukannya, katakanlah misalnya kita memaparkan sebuah teori, kemudian kita bisa juga memberikan kritik atas sebuah teori itu, atau kalau kita baca kita sudah bicarakan episode sebelumnya, pedagogy of refusal gitu ya. Kita tidak bisa menerima mentah itu menerima itu mentah-mentah gitu ya. Tetapi kita harus mengkritisinya gitu ya. Maka ketika kita menjelaskan sebuah teori yang berbasis pada fungsionalis, pada saat itu juga kita selipkan atau tampilkan sisi-sisi kritis bahwa ini punya konsekuensi secara praktik seperti ini. Konsekuensi ini tidak hanya konsekuensi bisnis, tetapi juga ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat secara sosial, negara secara politis dan seterusnya gitu ya. Karena itu mereka juga akan memiliki sebuah pola pandang yang lebih komprehensif. Dan saya pikir sedikit demi sedikit itu dilakukan. Ya, kalau ini menjadi bagian daripada proses critical management studies ya, tentang berpikir kembali tentang manajemen ini, dengan metode yang tadi disampaikan Pak Bagio bahwa kemudian kita akan sedikit memberi muatan tentang implikasi-implikasi atau realitas-realitas ya ketika itu kemudian diterapkan. Persoalannya adalah bahwa
secara fungsional itu kan sudah mapan ya. Sudah mapan. Sementara apa yang kita hadirkan tadi itu kalau pada episode sebelumnya kan Pak Bagio sering menyinggung bahwa ini mau tentang critical management studies ini kan sesuatu yang baru mau akan gitu ya. Proses becoming begitu ya. Persoalannya nanti dalam pemahaman ya, saya ngomong soal pemahaman. Apakah kemudian itu tidak merusak konstruksi ini ya? Ini kalau kita ngomong soal pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang ada, merusak konstruksi yang ingin dicapai dari pembelajaran manajemen itu sendiri. Ya, begini, kalau merusak mungkin tidak sampai merusak, tapi kalau mengganggu ya. Tetapi proses mengganggu itu adalah proses untuk membangun kesadaran. Jadi tidak ada yang namanya kalau kita pakai burger, pakai kacamatanya Langton. Tidak ada silencing di sana, tidak ada pembungkaman di sana. Jadi biar ada sebuah dinamika, maka gangguan-gangguan itu harus ditoleransi. Sesungguhnya sebuah teori punya dinamika yang bagus ketika memang kita membiasakan bahwa dalam mengkritisi teori itu seringkali ada dissensus, ada ketidaksepakatan gitu ya. Itu yang malah penting. Di sana ada kontestasi pemikiran yang sehat gitu, sehingga dinamika bisa menjadi lebih luar biasa. Tetapi ketika semua diseragamkan, terjadi silencing, pembungkaman terhadap suara-suara alternatif dibungkam, saya pikir tidak akan terjadi dinamika yang bagus, dan itu menurut saya sebuah kemunduran. Dan persoalan berikutnya itu adalah bahwa keberhasilan pembelajaran itu kan juga terjebak pada proses kuantifikasi, proses kuantifikasi, justifikasi benar salah tadi sebuah pemahaman teori itu juga sangat kuantifikasi. Itu yang kemudian perlu kita sadari bersama pada proses itu, bahwa kalau kemudian kita memberi ruang-ruang gangguan itu, maka proses itu juga harus kita pahami sebagai bagian daripada proses yang dilakukan oleh para pembelajar ini, yang kemudian tidak bisa serta-merta kita jadikan sebagai sebuah ukuran begitu. Tentang keberhasilan pemahaman studi itu. Sebenarnya Pak Afwan, tampaknya Pak Afwan ingin mengatakan kepada saya dan kepada teman-teman sekalian, Pak Bagio, ini nggak bisa parsial, ini sistemik Pak Bagio, gitu ya. Ya, saya sepakat dengan Pak Afwan, tetapi realitasnya kita memiliki beberapa alternatif. Apakah parsial? Tapi parsial itu kemudian diperluas dalam bagian-bagian partikular yang lebih luas, ataukah memang langsung pada sistem? Dan saya pikir kalau pada sistem itu temboknya begitu kokoh, gitu ya. Maka kita pikir alternatif yang paling mungkin. Dan saya pikir mengenalkan pemikiran-pemikiran alternatif yang berbeda, yang kritis kepada mahasiswa, itu menjadi sesuatu yang masuk akal untuk membangun kesadaran kritis mereka. Dan saya pikir ini yang paling realistis untuk dilakukan. Saya juga setuju sebenarnya. Artinya bahwa justru kita akan menikmati proses memahami teori itu ketika muncul gangguan-gangguan semacam itu, gitu ya. Bahkan kalau saya pribadi ya, saya juga sering menghadirkan gangguan-gangguan itu dalam paradigma berpikir saya sendiri. Artinya saya tidak menunggu ada stimulus, tidak menunggu ada intervensi gangguan, tetapi saya mencoba menghadirkan gangguan itu dalam cara saya berpikir sendiri. Dan saya setuju kalau kemudian pada porsi tertentu ya ini perlu kita hadirkan. Saya teringat seorang filsuf namanya René Descartes. Dia orang yang luar biasa, ilmuwan yang rendah hati, filsuf yang rendah hati, sehingga paradigma cara dia berpikir itu menjadi sebuah bentuk yang disebut dengan Cartesian, gitu ya. Subjek, objek, detachment, Cartesian, gitu ya. Yang sering kita kritisi gitu. Karena critical management mengkritisi pola pikir Cartesian itu. Tokohnya itu René Descartes. Katanya Descartes itu intelektual itu harus gelisah.
Gangguan-gangguan itu menggelisahkan. Karena dengan kegelisahan itu akan muncul pemikiran-pemikiran yang lebih dinamis daripada tidak pernah gelisah, artinya menikmati sebuah kemapanan. Gitu ya. Ya, kita tidak akan mendapati sesuatu yang baru sebagai sebuah alternatif kritis gitu ya, yang harus gelisah. Katanya René Descartes, kita tidak hanya cogito berpikir, tetapi juga dubito. Dubito itu artinya meragukan. Kegelisahan itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari gelisah dan berpikir gitu ya. Iya. Tapi nampaknya kita tidak punya cukup waktu untuk gelisah lama-lama. Iya. Jangan gelisah berlebihan. Kita dibatasi waktu ya, teman-teman, sahabat pencinta buku mungkin barangkali juga sebentar lagi harus kembali beraktivitas karena sudah pukul 13 kurang 5 menit. Refleksi akhir mungkin. Satu, tetap seperti pada episode sebelumnya, kita harus tidak menikmati kemapanan. Kemudian setiap buku meninggalkan tapak makna yang itu menjadi bermakna bagi kita, bagi penulis-penulis selanjutnya untuk merekonstruksi sebuah teori dan praktek. Dan saya pikir kata buku itu kemudian yang mencoba untuk membicarakan tentang buku, artinya kita mencoba untuk melihat, mengidentifikasi, mengeksplorasi tapak makna. Itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat, meskipun kita tidak memikirkan bahwa ini bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat sedikit pun tidak apa-apa, tetapi tidak merugikan orang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan manfaat meskipun pada sedikit orang, tetapi yang penting bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak pernah merugikan orang lain. Itu yang penting. Dan saya pikir ya kembali lagi, kita harus tidak menikmati kemapanan. Minggu depan harus resah gelisah gitu ya. Minggu depan, oke. Minggu depan Pak Afwan, kita akan baca dan bicarakan bukunya Daniel Wuren, The Evolution of Management Thought, evolusi pemikiran manajemen. Yang tadi sempat kita kutip, manajemen as science, manajemen as art, manajemen as humanis art, manajemen as liberal art dan seterusnya. Kita akan pikir bagaimana evolusi pemikiran manajemen untuk minggu depan, insya Allah. Setidaknya saya punya waktu 7 hari ke depan untuk gelisah. Iya. Jangan berlebihan. Dosisnya biasa saja. Biasa saja. Baik, para sahabat pencinta buku, Pak Bagio ya. Terima kasih teman-teman, Pak Afwan. Waktu kita terbatas, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Pak Afwan. Di belakang sana tak tampak di layar ada Mas Dani, ada Mas Suryo. Terima kasih juga. Tim kita yang sangat luar biasa yang mensupport kata buku. Baik, sahabat-sahabat pencinta buku, demikian tadi obrolan kita siang hari ini di edisi 14 September 2020. Nantikan terus dan insya Allah kita akan terus konsisten membangun energi perubahan begitu ya. Kita akan memposisikan diri sebagai agen begitu tadi sempat disinggung Pak Bagio melalui kata buku. Karena kita akan panen kata-kata itu dan kemudian menjadi tapak-tapak makna yang melalui olahan dan masakan dalam pemikiran dan proses berpikir reflektif kita. Saya kira itu Pak Bagio. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata buku.
Kata buku.